biasanya orang itu bertabiat baik. Pada saat orang itu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka bisa jadi orang itu terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi ada tapi, masih ada sesuatu yang ada hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ia adalah hidayah. Hidayah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia hidup di antara orang-orang penyembah patung, tapi Nabi Ibrahim tidak menjadi penyembah patung. Nabi lahir di kalangan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, tapi Nabi tidak menjadi paganisme. Nabi tidak ikut-ikut menyembah patung, tapi Nabi membawa itu adalah fungsi daripada hidayah. Tapi secara umum manusia itu akan dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor yang dari luar. Anak kecil pasti dia akan mengidolakan gurunya. Anak kecil pasti akan mengikuti gurunya. Maka pada saat dia dewasa, bisa jadi dia jadi orang yang hebat, tapi karakternya dibentuk pada saat dia waktu masih kecil. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya anak kecil, yang kecil-kecil yang lagi berdiri di sini, pas nari, pas sholawatan ngumpul semua di sini, pas yang tampil ustadznya pada pergi sini. Yang tadi itu, anak-anak kecil itu karakternya harus kita bentuk sejak itu. Sejak anak kecil itu karakter mereka harus kita bentuk, sehingga nanti dia besar dia tidak kaget dengan yang namanya kebaikan. Sering sekali saya sampaikan, kalau ada anak-anak kita ibu-ibu yang punya bayi, yang punya anak masih bayi, kalau anak-anak kita umur 2 tahun itu masih nyelengi lucu-lucunya, tapi nanti umur 3 tahun 4 tahun mulai nyebut. Itu karakter anak-anak. Kalau anak-anak kita sudah mulai usaha begitu, mamanya dandan sedikit dia langsung ikut, mamanya ke pasar ikut, mamanya ngaji ikut. Satu, kalau anaknya minta ke pasar tidak ikut, dilarang ikut, tidak apa-apa. Tapi kalau anaknya, ibunya atau bapaknya mau ngaji, anaknya mau ikut, jangan merasa kerepotan. Pak, anak saya kalau di pengajian lari-lari terus, tidak apa-apa Bu. Ya Bu ya. Anak saya kalau di masjid lari-lari terus, tidak apa-apa. Yang lari-lari jangan mamanya yang penting. Yang payah itu kalau anaknya lari-lari, bapaknya ikut lari-lari juga di masjid. Nah ini payah. Kalau anaknya tidak apa-apa. Jadi memang sikap anak-anak. Sehingga nanti bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita pada saat sekarang ini kecil kami ngaji nggak ada yang diingat yang disampaikan Pak Ustadz tadi itu tentang apa, nggak tahu anak-anak kita. Urusan anak-anak kita itu datang ikut mamanya ngaji, sesudah ngaji dapat duit pulang, selesai urusannya. Itu saja. Tapi bapak-bapak nggak tahu yang tertanam di akal bawah sadar anak kita. Apa akal yang tertanam di bawah sadar anak kita? Pada saat dia nanti besar, yang dia ingat satu, mama saya rajin pengajian, bapak saya rajin jamaah. Itu yang diingat. Sehingga pada saat dia besar, diajak untuk kegiatan kebaikan, pengajian dan seterusnya, yang mudah untuk ikut. Tetapi seandainya yang tertanam di kepala anak kita itu begini, bapak saya dulu jarang ke masjid, tapi kalau ada dangdutan, loh ini misalnya, kalau ada dangdutan, bapak saya rajin. Kalau yang tertanam di kepala anak kecil kita itu kalimat ini, Pak, yakin ke depannya akan susah. Bapak ibu itu karakter anak kita. Sehingga nanti dia besar, kita akan menjadi tabiat, dia nanti besar, dia akan menjadi karakter dari anak-anak kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman
ojo tumesuke banjur dak semuke kondo iku ngile iso bakale mule kondo iku ngile iso bakale mule sali masalinda iman alam bada sali masalinda iman alam bada wal ali wal ansar iman qad wahada wal ali wal ansar iman qad wahada. Sallallahu Nabi Muhammad akhlak itu seperti tadi itu. Tapi ada lebih detail Bapak-bapak, Ibu-ibu. Akhlak itu ada yang hubungannya dengan kita sendiri, ada yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, ada akhlak yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa pada saat Allah menilai seseorang itu adalah dari hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah juga mengukur kebaikan seseorang itu juga diukur dari hubungan dia dengan sesama manusia. Tetapi manusia mengukur akhlak seseorang itu adalah dengan tabiat dia sendiri. Makanya di dalam agama kita ada akhlak yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada akhlak yang hubungannya dengan sesama manusia, ada akhlak yang hubungannya dengan diri kita sendiri. Akhlak yang ada hubungannya dengan Allah semisal ikhlas, akhlak mahmudah, akhlak baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu ikhlas. Ikhlasnya amal kita itu tidak dilihat oleh saudara kita. Ikhlasnya perbuatan kita, ikhlasnya ibadah kita itu tidak dilihat oleh orang lain. Tapi yang tahu antara kita hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ikhlas, surat yang disebut dengan Al-Ikhlas ini sama sekali tidak ada kalimat ikhlas. Bapak Ibu, surat Al-Ikhlas itu di sana tidak ada kalimat ikhlas. Artinya apa? Kalau kita memang ikhlas, ya ikhlas. Ikhlas itu tidak butuh kalimat ikhlas. Ikhlas itu tidak butuh kalimat ikhlas. Yo tenang, aku ikhlas. Tidak butuh kalimat ikhlas, tapi ikhlas itu antara kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melulu orang yang memamerkan pada saat ia bersedekah. Contoh, ini ada pembangunan masjid. Ini ada pembangunan masjid, kemudian panitia masjid ini mengumumkan, Pak, kita butuh semen 500 sak misalnya. Kemudian ada salah seorang angkat tangan, Pak, saya 100 sak. Saya 100 sak. Ada yang bilang saya 50 sak. Ini panitianya ada nggak yang begitu? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada yang begitu. Kalau enggak 100 ya di bawahnya. Bapak yang punya kelonggaran mudah-mudahan. Nah, pada saat ada orang yang angkat tangan, Pak, saya 100 sak, kepada panitia pada saat disampaikan kebutuhannya, kemudian kita tidak bisa menilai dia, menjudge dia, oh ini pamer dengan amalnya ini. Enggak. Ikhlas itu tidak ada hubungan antara kita dengan sesama manusia. Ikhlas itu adalah hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang yang menyembunyikan amalnya.
tiba-tiba ada surat dari hamba Allah 51. Itu ikhlas atau tidak? Bukan berarti kalau dia sembunyikan identitasnya seperti itu berarti dia ikhlas. Belum tentu, Pak. Ikhlas itu tidak ada hubungannya antara kita dengan sesama kita. Ikhlas itu hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, tapi dia sedekah dipamerkan, tidak masalah. Tidak masalah. Karena ajaran sedekah, ajaran sedekah, ajaran infak itu ada dua. Satu sirron wa alaniyah. Sirron itu berarti sedekah sembunyi-sembunyi. Wa alaniyah berarti sedekah terang-terangan. Di dalam hadis ada dua-duanya itu. Ikhlas dan tidak ikhlas bukan urusan antara yang menyumbang dengan pengurus masjid, tapi ikhlas itu urusan dia dengan Allah Subhanahu. Nah, menjustis orang. Apa itu menjustis? Pak Januri menjustis itu apa? Bukan ngerti. Memang adik-adik. Nah, menjustis itu kira-kira menghukum atau menuduh lah, kira-kira seperti itu. Menuduh orang dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Loh, ini termasuk akhlakul madhmumah, akhlak yang tidak baik, ngurusi amalnya orang. Ini juga termasuk akhlakul madhmumah. Memang di dalam agama kita itu ada dua, ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul madhmumah. Akhlak yang baik dan akhlak yang tidak. Akhlak yang baik ada dua. Yang pertama yang ada hubungannya dengan Allah seperti ikhlas. Ikhlas itu tidak ada hubungannya kita dengan sesama kita. Ikhlas itu hubungannya antara kita dengan Allah. Tidak ada. Yang kemudian ada akhlak yang berhubungan dengan sesama kita. Akhlak mahmudah, akhlak yang baik yang hubungannya dengan sesama kita, diantaranya adalah dia kasih sayang satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mencintai. Itu akhlakul mahmudah. Bertutur sapa dengan yang baik, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok, tidak mengumpat musuh-musuh. Itu termasuk akhlak dengan sesama manusia. Yang biasanya seorang itu akan dinilai baik. Ini orang Jawa. Orang Jawa itu kalau sudah diambil bawahnya pasti dalam huruf Jawa, huruf Honocoroko itu huruf pun dipangku. Ini yang pernah belajar di Sulawesi, yang hanya belajar di Sulawesi tidak paham ini. Tapi yang pernah belajar Honocoroko, kalau Jawa Tengah Hanacaraka, itu kalau yang namanya huruf Jawa nek pun dipangku, huruf Jawa nek pun dipangku mesti mati. Artinya apa? Orang Jawa itu yang pun diangkat itu dalam tradisi bisa seperti ini. Makanya wonten apa ini? Wonten ada semacam guyonan kewan nopo nek pun dipundhut wulune suku kalih wulune enak dimakan. Kewan jenenge kucing. Kucing tulisannya kok dikasih suku, apa? Paringi suku, kemudian paringi wulu. Nek pun tinggal diilangi sukune kalih wulune, itu kucing jadi kacang. Itu bahasa yang tidak pernah belajar itu pasti tidak tahu. Bingung apa itu, Pak Ustaz ngomong apa itu. Tapi di bahasa di sana itu memang ada kalimat-kalimat
Jawa itu pun dipangku kurutin mati. Nah, saya kembali kepada akhlak. Jadi akhlak yang biasanya akhlak ini adalah pelajaran. Kalau di kampus ini akhlak ini adalah pelajaran yang sangat tidak menarik. Ini kalau mahasiswa pelajaran akhlak ini adalah pelajaran yang sangat tidak menarik. Tapi sebenarnya akhlak ini adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Maka akhlak ini yang sebenarnya akhlak ini hampir sama dengan budaya, tapi dia bukan budaya. Seperti ajaran, tapi bukan ajaran. Akhlak adalah sesuatu yang berlaku di kalangan manusia. Nah, apakah akhlak itu ada dalam Islam? Tidak. Sebelum Islam datang, akhlak itu sudah ada. Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sebelumnya itu sudah ada akhlak. Nanti disempurnakan dengan Islam. Contoh pakaian. Pakaian ini adalah termasuk menutup aurat. Di satu sisi pakaian ini adalah syariat, di satu sisi pakaian ini adalah akhlak. Pada masa Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi lantaran Ibu Hawa tergoda oleh iblis. Ibu Hawa tergoda oleh iblis, Nabi Adam ini tidak tergoda oleh iblis. Tapi Nabi Adam tergoda oleh Ibu Hawa. Akhirnya apa? Dua-duanya diturunkan ke bumi. Pada saat dua-duanya diturunkan ke bumi ini, semua fasilitas surga ditarik oleh Allah. Jadi Nabi Adam alaihi salam turun di India, Ibu Hawa turun di Jeddah. Kota Jeddah itu artinya adalah nenek. Jadi nenek kita dulu di situ tempat turunnya dari surga. Nabi Adam di India dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmat. Di Jabal Rahmat itu di Padang Arafah. Ada gunung di situ, diketemukan antara Nabi Adam dan Hawa, sehingga gunung itu disebut dengan Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Gunung bertemunya antara Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau susah jodohnya, kalau ada saudaranya yang umroh, minta didoakan, insya Allah ketemu jodohnya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Sampai diriwayatkan Nabi Idris alaihissalam ini adalah manusia yang pertama yang sudah mulai kenal memintal benar. Nabi sinten, Pak? Nabi Idris. Yang sehingga Nabi Idris alaihissalam ini nanti dalam satu kisah Isra wal Mi'raj, Nabi Idris alaihissalam ini adalah Nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad di langit yang tiga. Di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ini riwayatnya adalah Nabi Idris ini belum mati tapi sudah bertempat di surga, yang mempunyai tugas memintal benang sutra yang nanti akan menjadi pakaian bagi ahli surga. Dalam riwayat seperti itu. Saya lanjutkan. Maka manusia sudah mulai mengenal pakaian. Mulai mengenal pakaian sejak Nabi Idris dan seterusnya, bahkan pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam yang salah satu mukjizatnya adalah tangannya ini bisa membuat besi ini jadi cair yang kemudian dibentuk pakaian perang. Nabi Daud alaihissalam ini mulai pakaian perang dari besi. Yang kemudian pakaian itu berkembang sampai sempurnanya akhlak, sempurnanya syariat tentang pakaian adalah pada saat turunnya agama Islam. Orang wanita seluruh tubuhnya adalah aurat
kecuali wajah dan telapak tangan. Sampai di situ. Yang kemudian turun sampai akhirnya hari ini banyak orang yang kudungnya hilang. Pakainya masih panjang. Orang India itu pakainya masih panjang, masih ada kudungnya, tapi udahnya terbuka. Ya. Ini pakaian. Nanti sampai di Paris sana kudungnya hilang, ya ada yang tinggal pakaian rok mini, pakaian PKK itu Bu ya. Ya Bu. Pakaian PKK. Pupune ketok kabeh. Pakai rok mini. Kemudian bajunya pakai baju Lukensi. Sampai kemudian sampai di pulau yang di Amerika ada pulau itu namanya Pulau Telanjang. Kalau mau masuk ke situ dia tidak pakai pakaian. Saya tidak bisa bayangkan. Itu seperti itu. Nah, hari ini mudah-mudahan kita masih senantiasa menjaga akhlak. Hari ini mudah-mudahan kita masih senantiasa menjaga syariat itu. Orang perempuan pakaiannya adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali di dalam rumah sama suaminya terserah. Ini akhlaknya seperti itu. Kalau sudah keluar rumah berarti. Nah, kita orang timur Bapak-bapak, kita orang timur ini ada yang namanya syariat, ada yang namanya adat. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya adat. Syariatnya, orang laki-laki itu kalau sholat Pak, kalau sudah pakai sarung, yang penting lututnya ini tertutup, kudelnya tertutup, berarti dia sudah menutup aurat. Sholat sudah sah. Kira-kira kalau saya kemudian menyampaikan begitu, lari ke masjid sholat, Pak Ustaz bahaya. Jadi ada syariat, ada adat. Adatnya orang sholat ini ya kelambenan. Sehingga seperti yang sekarang ini, sholat itu ya pakai pakaian seperti ini, tertutup. Ini adat. Adat itu seperti yang terjadi di sekarang ini. Ya, orang laki-laki pakai batik itu kebiasaan saja. Tapi walaupun secara syariat contoh, orang laki-laki itu sholatnya yang penting pusar ditutup, lutut ditutup, antara itu tertutup, berarti sholatnya sudah sah. Tapi lek kabeh sholat nang masjid ngono kuwi. Ya, saya tidak bisa bayangkan. Kira-kira orang lain ini kok dalam nanti kok ngono iki kabeh. Ini barisan opo ini kira-kira seperti itu. Maka kita orang timur Bapak-bapak, syariat kita harus benar. Tapi ada dua, benar tur pener. Apa ya? Benar tur pener. Ini orang Jawa begitu biasanya. Benar itu berarti benar menurut aturan yang ada. Pener itu berarti pas. Benar dan pener. Benar dan kan pas. Ada anak muda ditanya sama orang tua, kok diri, kok kita di makna ya benar. Kecuali dia jalan mundur, kan diri kok ngarep. Ditanya dari mana, dari belakang, kok ke depan. Ya benar Pak, jawabannya benar. Tapi enggak benar. Ini contoh. Makanya kita ini orang Islam di Indonesia ini unik. Kita dijadikan, kita berusaha untuk menjadi yang benar dan benar itu pas. Ya, makanya kita semuanya ini Indonesia ini adalah Islam yang unik, Islam yang biasa kita sebut dengan Islam Nusantara. Ada yang aneh-aneh. Kecuali memang dia bertentangan dengan syariat, maka itu memang benar-benar tidak benar. Maka pada saat dia tidak bertentangan dengan syariat, maka itu masih diterima. Itu semua adalah hubungannya antara adat, akhlak, dan tabiat. Maka ini semua berlaku pada kita semua. Olehnya itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita pada kesempatan malam hari ini kita ngaji di tempat ini. Kita lihat masjid ini masih belum jadi. Mudah-mudahan doanya Mbak Halal nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
satu hadis itu ada riwayat seperti ini. Nanti hadisnya sudah lewat kok ini kalimatnya nanti. Kalimat fi'il madhi. Kalau Bapak pernah belajar lagi. Kalimat fi'il madhi untuk sesuatu yang belum terjadi itu salah satu faidahnya adalah faidah litaukid. Litaukid itu akan benar-benar terjadi. Dalam satu riwayat hadis Nabi mengatakan seperti ini. Nanti hadis itu sudah dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi mengatakan nanti akan ada di pintu surga ada beberapa orang ini berebut mau masuk surga. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah haji mabrur. Orang yang pergi haji dan hajinya diterima oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang mati syahid. Ini mereka berebut untuk masuk pintu surga. Yang ketiga, siapa itu adalah hartawan yang dermawan. Yang keempat, ini adalah ulama. Mereka semua berbaris ingin masuk surga, kecuali yang terakhir yang ulama. Orang yang pertama ditanya, siapa kamu? Kenapa kamu mau masuk surga dulu? Saya rombongan haji mabrur. Haji saya diterima oleh Allah. Ini bukan kata Imam Nawawi. Ya, kamu akan boleh masuk. Tapi saya tanya, siapa yang kasih tahu kamu kalau kali orang haji mabrur itu akan masuk surga duluan? Ulama. Itu ada ulama di sana. Kenapa kamu mau duluan? Suul adab. Sudah, mundur. Sabilillah juga seperti orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati saya ditanya, kamu siapa? Saya rombongan sabilillah. Kami adalah orang-orang yang mati di jalan Allah. Kamu? Saya mati di pengajian. Kamu? Kan katanya tadi mati pengajian itu mati syahid. Kamu? Saya mati pas mondok. Mati syahid. Mati pas ngaji. Semua mati. Siapa yang kasih tahu kamu kalau orang mati syahid itu mau masuk surga? Ulama. Itu ada ulama. Kenapa kamu mau duluan? Yang ini yang keempat, orang kaya yang dermawan. Siapa kamu? Saya orang kaya yang dermawan. Kamu mau kemana? Saya mau masuk surga dulu. Kamu dari mana tahu kamu dermawan? Orang yang suka bersedekah itu masuk surga dulu. Saya dikasih tahu ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Itu ada ulama di sini. Akhirnya mereka mundur. Ulama sampai masuk dulu. Ulama tapi mundur. Enggak, malaikat. Saya ini bangun musola, saya ini bangun pengajian, saya ini bangun masjid, saya ini bangun pesantren. Itu pesantren saya, masjid saya, musola saya, madrasah saya itu bisa berdiri bagus karena ada yang nyumbang. Karena ada yang nyumbang, yaitu para dermawan tadi itu. Kalau tidak ada dermawan tadi, santri-santri itu nggak betah. Kenapa? Karena paling-paling madrasahnya reot, masjidnya kumuh. Tapi karena ada orang-orang yang bersedekah, ada para dermawan, sehingga masjidnya bagus, madrasahnya bagus, pondoknya bagus, dan seterusnya. Dan terus bagaimana? Biar mereka yang masuk dulu, katanya. Akhirnya siapa yang